Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam wa nahana 'anil iftiraqi wal ikhtisam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب شرائع الإسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد رسل الختام وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدوام أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah sidang jamaah Jumat yang mulia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh berkah dan kemuliaan ini. Allah masih memberikan kita kekuatan iman, kesehatan langkah, kelapangan langkah, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai umat Rasulullah, kita terus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita ini ikhlas semata-mata karenanya, dan kita mendapatkan hikmah dan faedah daripada ibadah-ibadah tersebut. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada ruh junjungan alam baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sosok yang perkataannya menjadi ikutan, perbuatannya menjadi panutan, kepemimpinannya menjadi dambaan, perjuangannya menjadi contoh buat kita sampai hari ini dan sampai kiamat datang, yang penuh dengan kemuliaan akhlak, kesabaran yang tiada henti, keteguhan iman yang tiada bertepi, keluasan pandangan untuk umat di dunia ini. Tidak saja diakui oleh orang-orang yang mencintai beliau, tapi juga diiktiraf, diakui perjuangan beliau oleh orang-orang yang membenci Islam ini. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi perintah dalam sunnahnya bisa menjadi panduan hidup kita dalam setiap lini kehidupan, agar kelak kita tercatat sebagai umat yang layak dan patut untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang telah sama-sama kita simak di awal muqaddimah tadi, tepatnya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin
diawali dengan kalimah taukid, lam taukid, betul-betul, ditambah dengan qad tahqiq, pasti. Laqad manallah, sungguh Allah telah memberikan karunia alal mu'minin, terhadap seluruh orang yang beriman. Id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Apa karunia yang Allah berikan itu yang disebutkan dalam ayat 164 ini? Nikmat berupa dikirimnya seorang rasul dari golongan diri dan bangsa mereka, kata Allah, artinya mukminin ini. Nikmat terbesar bagi kita selaku umat manusia adalah diberikannya kepada kita seorang utusan, seorang rasul, penutup nabi, penutup anbiya, penutup mursalin yang sempurna akhlak dan fisiknya. Seorang rasul yang dengannya ditutup kenabian, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Seorang rasul yang di tangannya sempurna agama, sempurna seluruh ajaran. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Tidak ada ajaran lain lagi yang akan datang. Tidak ada contoh lain lagi yang harus kita cari selain daripada rasul yang dikirimkan oleh Allah sebagai minnah tadi, nikmat terbesar tadi. Dalam hadisnya Rasul juga mengatakan, innani nikmatun muhdah. Sesungguhnya aku, kata Rasul, adalah nikmat yang dihadiahkan. Rasul tidak mengatakan aku adalah nikmat yang disedekahkan, tidak. Karena sedekah dan hadiah tidak sama. Sedekah diberikan kepada orang yang butuh dan tidak mampu. Tapi hadiah diberikan kepada orang yang dicintai dan disayangi. Artinya ketika Allah mengirimkan kepada kita Nabi Muhammad, kita ini adalah orang yang dihadiahi. Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, maka diberikan hadiah. Hadirin, apa yang dibawa oleh Rasul itu? Lanjutan ayat mengatakan, yatslu alaihim ayatih. Rasul yang diutus tadi itu membacakan kepada seluruh orang mukminin itu ayat-ayat Allah, mengajarkan, memperlihatkan, membukakan ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah agar kita yakin dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membacakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah agar menjadi ilmu, menjadi pelajaran. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah di daerah kita ini tumbuh dengan semangat dan semaraknya majelis-majelis ilmu, baik lembaga pesantren, balai pengajian, taman pendidikan Al-Quran, tempat pendidikan ilmu agama, majelis-majelis taklim di kampung-kampung, di masjid-masjid. Semuanya itu adalah sarana untuk kita mendapatkan ilmu yang disebutkan dalam yatslu alaihim ayatih tadi. Dan kita berharap tentunya semangat pendidikan keagamaan ini terus semakin tumbuh, berkembang, terus semakin kuat, terus semakin kita dorong dan dukung bersama agar anak-anak kita tercerahkan, masyarakat kita mendapatkan ilmu
ayat-ayat Allah itu tadi. Namun hadirin, tugas Rasul tidak sampai di situ. Lanjutan ayat mengatakan wa yuzakkihim. Rasul yang diutus oleh Allah sebagai nikmatun muhdatun tadi itu yuzakkihim. Yang kedua, mentazkiyah umat mukminin ini. Bila yatslu alaihim ayatihi, diibaratkan dengan taklim, mengajarkan ilmu, mengajarkan pengetahuan, maka perlu yuzakkihim, untuk membersihkan hati dan batin. Sehingga di ayat-ayat lain, sebagai penjelasan dari ayat ini, banyak menjelaskan tentang tazkiyah ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya bahwa ilmu akan berbahaya jika nafsu kita tidak ditazkiyah. Ilmu akan menjadi penyakit bila hati kita tidak ditazkiyah. Hadirin, Rasul datang untuk itu. Perjuangan Rasul diteruskan oleh sahabatnya, ulama-ulama kita, guru-guru kita sampai pada hari ini. Artinya apa? Ilmu harus sejalan dengan tazkiyah. Bila ilmu tidak sejalan dengan tazkiyah, maka kesombongan yang akan timbul. Hadirin, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka diantara penyakit yang harus ditazkiyah, dan oleh Rasulullah sudah diajarkan dahulu kepada sahabat-sahabatnya, ada 3 pokok penyakit besar yang menjadi ummahatul khaba'is, induk dari penyakit-penyakit lainnya nanti. Yang pertama al-kibir, kesombongan. Yang kedua al-hirsu, loba dan tamaknya kita terhadap harta benda dunia. Dan yang ketiga adalah al-fakhru, sukanya kita menampakkan kemegahan diri kita di hadapan manusia. Maka dalam surah Luqman Allah mengatakan, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang angkuh dan orang yang membangga-banggakan dirinya. Hadirin, maka oleh karena itu, bila ilmu ini tujuannya untuk mendatangkan amal, agar dengan ilmu kita tertarik beramal, agar dengan ilmu kita tahu cara beramal, maka tazkiyah ini adalah membersihkan amal dari kuman-kuman yang bisa merusak amal. Maka poin pertama adalah kesombongan. Hadirin, sebagai penutup dalam khutbah ini, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ketika mensyarahkan Bidayatul Hidayahnya Imam Al-Ghazali dalam Maraqil Ubudiyah, beliau mengatakan bahwa sombong itu ada pada diri seseorang yang kesombongannya itu komplit, dengan makna bahwa perkataannya menunjukkan dirinya hebat, tingkah lakunya menampakkan kepada manusia bahwa dialah yang lebih, dan hatinya juga menganggap bahwa dia memang lebih. Ini adalah kesombongan yang komplit. Kaulnya sombong, ahwalnya sombong, dan hatinya juga sombong. Maka ini adalah penyakit yang paling berbahaya. Namun hadirin, ada juga sebagian kesombongan ini diucapannya tidak menampakkan dirinya sombong. Dia bicara ramah, dia bicara pelan, santun, di tingkah lakunya dia terlihat sopan, dia terlihat tawadhu, tapi di hatinya selalu menyimpan perasaan ana khairum minhu, saya itu lebih baik dari dia. Maka ini tidak memiliki sombong yang komplit,
tapi sesungguhnya dia masih punya bibit dalam hatinya kesombongan yang suatu saat juga akan merusak amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara 7 jalan penyebab timbulnya kesombongan, para ulama menempatkan 2 poin teratas dari penyebab kesombongan. Yang paling utama memang adalah ilmu. Memang ilmu di atas. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadisnya, afatul alim al khuyala, binasanya orang alim adalah kesombongannya. Karena ilmu bila tidak dibarengi tazkiyah, tujuannya hanya akan memperlihatkan dirinya hebat dalam penyampaian, hebat dalam pengetahuan dari orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, maka kemudian para ulama kita mengajarkan kepada kita, perbaiki niat, perbagus niat, perbaharui niat. Bila sudah terlanjur salah dalam berniat, perbaiki niat dalam mencari ilmu. La tatlubul ilma litubahiya bihin nas. Jangan kau cari ilmu hanya sekedar engkau menampakkan kebanggaan sesama manusia. La tatlubul ilma litumariya bihin nas. Jangan kau cari ilmu hanya sekedar engkau bisa berdebat, berbantah dengan manusia. Dan jangan kau cari ilmu litusrifa bihi wajhan nas, supaya engkau memalingkan perhatian orang kepadamu. Hadirin, ilmu yang bersih adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa melihat kekurangan diri kita, kelemahan diri kita, kedoaifan diri kita, kesalahan kita, kemaksiatan kita, kekurangan kita. Lalu yang kedua, al-ibadah, amal saleh, kebaikan, ibadah yang kita lakukan adalah penyebab kedua yang terbesar setelah ilmu, adanya kesombongan. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, sama-sama kita dengan pertolongan Allah tentunya, tazkiyah yang menjadi tugas Rasulullah ini, mari kita capai, mari kita cari, agar betul-betul nafsu kita ini kita tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul juga bertugas mengajarkan kitab dan hikmah, bagaimana agar hati kita bijak melihat keadaan-keadaan, kejadian-kejadian. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, sekalipun kamu sebelumnya itu, kata Allah, la fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan. Tanpa 3 perkara ini, adanya yatslu alaihim ayatih, adanya yuzakkihim, adanya yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, maka kita akan tetap berada dalam kesesatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan kita kekuatan iman, curahkan kita hidayah, berikan kita rahmah, agar dengan nikmat rahmat, nikmat hidayah Allah itu kita semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin bagus hubungan dengan sesama manusia. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih
wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah ya qadiyal hajat, Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.